Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita dapat berkumpul pada siang ini. Yang terhormat dosen pengampu integrasi sains Bapak Bambang Ekanara MPD dan teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil produk saya atau PPT saya yang telah dibuat. Saya mengambil materi tentang klasifikasi makhluk hidup pada fase E kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Baik, di sini saya akan membahas tentang dasar klasifikasi, tingkatan takson, dan identifikasi makhluk hidup. Akan tetapi saya akan menjelaskan tentang satu pertemuan saja atau satu materi yang dimana saya mengambil materi tentang dasar klasifikasi. Baik, langsung saja ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan dasar dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua itu peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi atau kunci dikotom. Yang ketiga itu peserta didik mampu merancang kladogram sederhana pada makhluk hidup. Yang keempat itu peserta didik mampu menentukan tingkatan takson makhluk hidup serta menggunakan binomial nomenklatur. Oke, langsung saja. Dasar klasifikasi makhluk hidup di alam sangat beragam. Dalam satu jenis makhluk hidup juga terdapat variasi. Misalnya, terdapat beberapa jenis ayam, variasi warna bunga mawar. Proses pengelompokan sangat perlu dilakukan, terutama dalam pengelompokan makhluk hidup, sehingga mempermudah manusia untuk mengenal dan mempermudah manusia untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Adapun sistem klasifikasi makhluk hidup, yang pertama itu domain. Nah, di mana domain itu ada tiga, terdiri ada tiga. Yang pertama itu archaea, yang dimana mikroorganisme uniseluler yang sering hidup di lingkungan ekstrim seperti di sumber air panas. Yang kedua itu bakteri, mikroorganisme uniseluler yang dapat ditemukan di hampir semua tempat di bumi. Yang ketiga itu eukariot, organisme yang memiliki sel dengan inti sejati, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Adapun yang kedua itu kingdom. Nah, terdiri dari 5. Yang pertama itu monera, organisme uniseluler prokaryotik, tidak memiliki inti sel seperti bakteri. Nah, yang kedua itu protista, organisme uniseluler eukariot, memiliki inti sel seperti amuba dan alga. Yang ketiga itu fungi, jamur seperti ragi atau jamur dan kamir. Yang keempat itu plantae, yang dimana tumbuhan yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Yang kelima itu animalia. Animalia itu hewan yang memiliki kemampuan yang dimana bergerak dan memerlukan sumber makanan seperti heterotrop. Oke, lanjut ketiga, filum. Filum itu
ada dua. Yang pertama itu chordata, hewan dengan tulang belakang. Arthropoda, hewan dengan eksoskeleton seperti serangga dan laba-laba. Yang keempat itu kelas. Kelas itu ada tiga, saya mengambil ada tiga. Yang pertama itu mamalia. Mamalia itu dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti mamalia yang memerlukan anak, melahirkan anak, yang belum berkembang sepenuhnya seperti kanguru. Dan placentalia, mamalia yang memiliki plasenta untuk mempelajari atau untuk memberi makan janin dalam kandungan seperti manusia dan anjing. Yang kedua itu apes. Apes itu kelas dalam taksonomi yang mencakup semua jenis burung. Yang ketiga itu reptil, kelas dalam taksonomi yang mencakup hewan-hewan berdarah dingin atau ektotermik yang umumnya memiliki kulit bersisik dan berlapis keratin. Oke, lanjut ke yang kelima itu ordo. Contohnya pada ordo ini mamalia, yang dimana ordo Carnivora, mamalia pemakan daging, dan primates, mamalia pemakan tumbuhan atau omnivora. Nah, karnivora ini ordo dalam taksonomi yang mencakup hewan pemakan daging, karnivora. Sedangkan primates itu ordo dalam taksonomi yang mencakup hewan-hewan seperti manusia, monyet, simpanse, gorila, lemur, dan lainnya. Oke, yang keenam itu pemilih, di mana pengelompokan yang lebih spesifik dalam ordo. Contohnya dalam ordo Carnivora terdapat pemilih Felidae atau kucing dan Canidae atau anjing. Nah, Felidae ini taksonomi yang mencakup semua kucing, baik yang liar maupun yang domestika. Sedangkan Canidae ini keluarga dalam taksonomi yang mencakup hewan-hewan pemangsa seperti anjing, serigala, rubah, rakun, dan beberapa spesies lainnya. Adapun yang ketujuh itu genus. Genus pengelompokan yang lebih kecil dalam pemilih, yang dimana mencakup beberapa spesies yang sangat mirip. Contohnya seperti genus Panthera. Nah, termasuk singa, harimau, macan, dan jaguar. Nah, Panthera ini genus dalam keluarga Felidae yang mencakup kucing besar atau big cat. Nah, genus ini terdiri dari beberapa spesies kucing besar yang terdiri karena ukuran tubuhnya yang besar, kekuatan, dan kemampuan berburu yang luar biasa. Yang ketujuh itu spesies. Nah, yang dimana kategori terkecil dalam klasifikasi yang mencakup individu-individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang subur. Contohnya seperti spesies Homo sapiens. Homo sapiens ini adalah manusia. Nah, spesies ini adalah kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primates, famili Homidae, genus Homo, spesies Homo sapiens. Oke, yang terakhir ini langkah kegiatan peserta didik. Nah, pada pertemuan satu ini materi dasar dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk soalnya itu seperti ini. Yang pertama, diskusikan dengan teman kelompokmu perbedaan di antara masing-masing sistem klasifikasi. Nah, di sini ada tabel
yang dimana sistem klasifikasi ini ada 3: klasifikasi alami, klasifikasi buatan, dan klasifikasi filogenik. Nah, nanti diketahuinya perbedaan, lalu dasar klasifikasinya bagaimana, lalu untuk penemu atau tokohnya bagaimana. Nah, yang kedua ini, nomor soal yang kedua ini adalah sebutkan tujuan dari klasifikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.